Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita sudah pertemuan ke-14 ya, kelompok 11 dengan materi resiko dan proteksi keamanan informasi. Nah, kelompok 11 ada Arfah Anggina, apa sudah bergabung? Sudah, Bu. Oke, Arimbi Pramesti. Sudah bergabung? Sudah, Bu. Monika Risdayanti. Saya, Bu. Oke, udah bergabung ya hari ini kelompok 11, resiko dan proteksi keamanan informasi. Seperti biasa, saya akan putar hasil presentasi dari kelompok 11. Videonya nanti kawan-kawan bisa memberikan pertanyaan kepada pemakalah. Di sesi pertama ada 3 pertanyaan, nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya kita buka pada sesi kedua. Oke, langsung saja untuk kawan-kawan bisa mendengarkan dan memperhatikan diskusi kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Bapak Irwan Padli Nasution, dan Ibu asisten dosen yaitu Ibu Sri Suci Ayu Sundari. Baiklah, di sini kami dari kelompok 11 akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kami yang berjudul Resiko dan Proteksi Keamanan Informasi. Sebelum itu, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Bapak Irwan Padli Nasution, dan Ibu asisten dosen, yaitu Ibu Sri Suci Ayu Sundari, yang telah memberikan kami waktu untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi kami pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan hasil diskusi kami. Baiklah, sebelum presentasinya dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Monika Risdayanti, selaku moderator pada presentasi kami hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Ada Arfah Anggina sebagai pemateri 1 dan Arimbi Pramesti sebagai pemateri 2. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian keamanan informasi. Keamanan informasi atau information security adalah proteksi atau perlindungan peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi, baik komputer maupun non-komputer, dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak terotorisasi atau tidak berwenang. Menurut Sarno dan Ivano, keamanan informasi adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Sedangkan menurut G.J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Keamanan informasi adalah upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Secara tidak langsung, keamanan informasi menjamin kontinuitas bisnis, mengurangi risiko-risiko yang terjadi, dan mengoptimalkan pengembalian investasi atau return on investment. Materi selanjutnya yaitu tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditujukan untuk mencapai tujuan utama, yaitu yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan ini merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan informasi atau data dan memastikan informasi itu hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua yaitu integrity atau integritas. Integritas ini adalah merupakan aspek yang menjamin data tidak dapat diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, dan menjaga kelengkapan informasi serta menjaga dari kerusakan ancaman yang lain yang dapat menyebabkan perubahan pada informasi atau data asli. Dan yang ketiga yaitu availability atau ketersediaan. Ketersediaan ini merupakan aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia pada saat dibutuhkan dan menjamin user dapat mengakses informasi tanpa adanya gangguan. Materi selanjutnya yaitu
Ancaman keamanan informasi. Ancaman keamanan informasi atau information security threat merupakan orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman ini dapat juga bersifat internal atau eksternal. Ancaman internal bukan hanya mencakup karyawan perusahaan, tetapi bisa juga pekerja kontemporer, konsultan, kontraktor, dan mitra bisnis perusahaan tersebut. Dan ancaman eksternal ini misalnya perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan yang lain. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ancaman. Jenis-jenis ancaman. Malicious software atau malware terdiri atas program-program lengkap atau segmen kode yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Biasanya perangkat lunak yang berbahaya adalah seperti virus. Virus ini merupakan program komputer yang dapat mereplikasikan dirinya sendiri tanpa dapat diamati oleh si pengguna dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan sektor lainnya. Perangkat lunak yang kedua yaitu ROM. ROM ini merupakan program yang tidak dapat mereplikasikan dirinya sendiri di dalam sistem, tetapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Dan yang ketiga yaitu Trojan Horse. Trojan Horse ini merupakan program yang tidak dapat mereplikasikan atau mendistribusikan dirinya sendiri, namun disebarkan sebagai perangkat. Yang keempat yaitu adware. Adware ini merupakan program yang memunculkan pesan-pesan yang mengganggu. Dan yang terakhir yaitu spyware. Spyware ini merupakan program yang dapat mengumpulkan data dari mesin pengguna. Baik, saya Arindi Pramisti akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu resiko keamanan informasi atau information security risks, di mana dapat diartikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua resiko mewakili tindakan yang tidak terautorisasi, dan resiko-resiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terautorisasi dan pencurian, di mana ketika suatu basis dan perpustakaan perangkat lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Yang kedua, penggunaan yang tidak terautorisasi. Penggunaan yang tidak terautorisasi terjadi karena ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terautorisasi dan penolakan layanan, di mana seseorang dapat merusak atau menghancurkan perangkat keras atau perangkat lunak sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi. Lalu yang keempat, modifikasi yang tidak terautorisasi, di mana perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, perangkat lunak yang dapat berlangsung tanpa disadari dan penyebabnya para pengguna operating system tersebut mengambil keputusan yang salah. Lalu, ada macam-macam proteksi keamanan informasi yang tidak hanya diperuntukkan bagi sistem informasi, namun bagi aktivitas perusahaan secara menyeluruh, yaitu pertama, Access Control System and Methodology, atau Sistem Access Control dan Metodologi, di mana hal ini dapat dikatakan sebagai jantung keamanan. Akses kontrolnya dapat berupa identifikasi, autentikasi, autorisasi, model access control, teknik access control, metode access control, administrasi access control, dan ancaman terhadap analisis control. Lalu yang kedua, telecommunication and network security, atau telekomunikasi dan keamanan jaringan, di mana
Ini diperuntukkan keamanan jaringan dan kerusakan yang terjadi diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing pengguna komunikasi. Dapat digunakan melalui telepon, namun penggunanya bertanggung jawab penuh pada bagian administrasi. Lalu yang ketiga, ada security management practices atau praktik manajemen keamanan, di mana hal ini membantu dalam proses identifikasi aset perusahaan, proses identifikasi aset informasi perusahaan, pengembangan implementasi dari kebijakan, standar, panduan, dan prosedur untuk menentukan tingkat pengamanannya. Lalu ada application and system development security atau keamanan pengembangan aplikasi dan sistem. Lalu ada kriptografi, di mana kriptografi merupakan salah satu aspek di dunia cyber security yang memiliki peran penting dalam melindungi data-data informasi dan juga saluran komunikasi. Secara mendasar, kriptografi merupakan metode yang sangat erat kaitannya dengan enkripsi, yakni proses konversi data dalam format atau kode tertentu. Selanjutnya ada security architecture and models atau arsitektur dan model keamanan. Lalu operation security atau keamanan operasi, disaster recovery and business continuity plan atau pemulihan bencana dan bencana kontinuasi bisnis, di mana keamanan ini meliputi persiapan, pengujian, pemutakhiran, tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi proses bisnis kritikal terhadap dampak dari kegagalan jaringan dan sistem utama. Lalu ada laws, investigation and ethics, atau hukum investigasi dan etika. Ada physical security atau keamanan fisik, di mana keamanan informasi ini memfokuskan kepada strategi untuk mengamankan individu atau anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman yang meliputi bahaya kebakaran, akses tanpa otorisasi, dan bencana alam. Dan yang terakhir ada auditing dan assurance atau auditing dan jaminan. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi presentasi kami pada hari ini adalah keamanan sistem informasi adalah bagaimana kita mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Keamanan informasi adalah upaya untuk mengamankan aset, informasi terhadap ancaman yang mungkin timbul. Secara tidak langsung, keamanan informasi menjamin kontinuitas bisnis, mengurangi risiko-risiko yang terjadi, mengoptimalkan pengembalian investasi. Aspek penting dalam keamanan informasi adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Seperti halnya cakupan keamanan informasi telah meluas. Demikian juga dengan akan tanggung jawab manajemen. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga agar sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan. Ancaman keamanan informasi adalah seseorang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang dapat berpotensi menimbulkan kejahatan pada sumber daya informasi perusahaan. Ancaman dapat berupa internal atau eksternal, disengaja ataupun tidak disengaja. Baiklah, mungkin hanya sekian hasil presentasi kami dari hasil diskusi kami hari ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sudah sama-sama kita dengarkan hasil presentasi dari kelompok 11 diskusinya. Maka saya minta pada Arfah Anggina, ada? Ada, Bu. Oke, bisa untuk memandu diskusi kita pada hari ini seperti biasa.
Kita buka sesi pertama untuk 3 pertanyaan. Apabila nanti ada pertanyaan lagi, maka bisa kita buka sesi kedua. Dan bagi penanya dapat mengaktifkan kameranya agar kita sama-sama tahu siapa yang dan kawan-kawan yang lain saya harap juga untuk bisa mendengarkan pertanyaan dari kawannya agar nanti ketika pemakalah sudah menyampaikan jawabannya atau menjelaskan menjawab pertanyaan, maka kawan-kawan yang lain juga bisa menambah atau menyanggah dari pertanyaan yang diberikan. Oke, silakan Arfa Anggina dimulai diskusinya. Baik, pertama-tama terima kasih kepada Ibu Sri Suci Ayu Sundari yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, untuk sesi pertama, kami membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand. Baik, untuk Saudara Abdul Hakim dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim ingin bertanya. Tadi di situ ada sasaran dari keamanan, kan ada 3 bentuk, misalnya kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Nah, pertanyaan saya, apa beda yang mendasar dari ketiga sasaran keamanan sistem informasi tersebut? Bisa dijelaskan? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Abdul Hakim. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Dian Putri Kinanti. Saya Dian Putri Kinanti ingin bertanya, bagaimana cara mengelola data dan informasi baik bersifat pribadi maupun terkait dengan pekerjaan agar aman dan terjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Dian Putri Kinanti. Yang selanjutnya, saya persilakan kepada Saudari Ratna Wildayani. Kepada Saudari Ratna dipersilakan. Ya baik, saya Ratna Wildayani. Pertanyaan saya, mengapa keamanan informasi harus menjadi perhatian utama bagi suatu perusahaan? Terima kasih. Untuk Saudari Ratna, boleh pertanyaannya diulang? Mengapa keamanan informasi harus menjadi perhatian utama bagi suatu perusahaan? Sudah bisa didengar? Sudah, terima kasih. Baik, untuk sesi pertama kami menutup sementara. Berikan kami waktu untuk mendiskusikannya. Terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan ya dari Abdul Hakim, Dian Putri, sama Ratna Winda. Jadi nanti kalau kawan-kawan yang lain sudah mencatat atau mendengar dari 3 pertanyaan ini dan mempunyai pendapatnya sendiri, nanti setelah dijawab oleh pemakala bisa langsung untuk disampaikan pendapatnya agar kita bisa berdiskusi ya seperti biasa pada hari ini. Oke, sudah bisa dijawab? Baik, di sini saya akan
jawab pertanyaan dari Saudara Hakim. Yang soalnya yaitu sasaran dari keamanan kan ada 3 bentuk. Misalnya kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. Nah, pertanyaannya yaitu, apa beda yang mendasar dari ketiga sasaran keamanan sistem informasi manajemen? Apakah betul, Saudara Hakim? Iya, benar. Baik, jelas sangat berbeda antara ketiga sasaran utama dalam keamanan sistem informasi tersebut. Yang pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan itu yaitu menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak mengakses. Dan yang kedua yaitu ketersediaan. Ketersediaan ini informasinya benar-benar asli atau orang yang mengakses atau mengaksesnya memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Dan yang ketiga yaitu integritas. Maksudnya yaitu informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi tersebut. Apakah Saudara Hakim dapat diterima jawabannya? Baik, Arpanggina, jawabannya diterima dan pahami. Terima kasih. Ya, baik ya. Izin menyangga, Bu. Siapa tuh? Siapa itu tadi? Izin memberikan apa jawaban juga. Fahrul Ridho ya? Ya, Bu. Oke, silakan, Fahrul. Jadi kan tadi kan tujuan utama adanya Boleh diaktifkan keamanan sistem. kameranya? Oke, silakan. Jadi kan tujuan utama keamanan sistem informasi kan tadi ada 3 kan ya. Kerahasiaan, ketersediaan, sama integritas kan, Bu. Jadi di sini saya akan menjawab, kerahasiaan itu kayak setiap organisasi berusaha melindungi data dan informasinya dari pengungkapan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang gitu. Sistem informasi yang perlu mendapatkan prioritas kerahasiaan yang tinggi mencakup sistem informasi eksekutif, sistem informasi kepegawaian, dan sistem informasi keuangan. Ketersediaan, sistem dimaksudkan untuk selalu siap menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Dan integritas, semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap dan akurat. Jadi ya beda antara ketiga tadi ya itu, Bu. Yang itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Fahrul Ridho. Ya, ada lagi pendapat yang lain atau masukan yang lain dari kawan-kawan? Oke, cukup ya. Silakan Arfa dilanjut. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Saudari Ratna Wildayani akan dijawab oleh Saudari Monika Ristayanti. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ratna Wildayani, yaitu pertanyaannya, mengapa saat ini keamanan informasi harus menjadi perhatian utama bagi manajemen perusahaan? Menurut saya, karena manajemen keamanan informasi sangat penting untuk diterapkan agar informasi yang beredar di perusahaan dapat dikelola dengan benar, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada, dengan benar pula dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Segitu saja menurut saya. Bagaimana Saudara Ratna Wildayani, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih. Sudah jelas jawaban dari Monika Ristayanti. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih pada Ratna ya. Andra Maulana masih bergabung? Sudah, Bu. Oke. Nah,
Jadi gimana menurut kamu terkait pertanyaan dari Ratna Wildayani? Dari yang saya tangkap dari jawaban Monica, poin yang saya tangkap nih Bu ya. Jadi perusahaan pentingnya sistem perlindungan tadi ya menjaga keamanan pengguna atau apa sih istilahnya? User, bukan, pokoknya pengguna lah, pengguna dari perusahaan itu istilahnya. Pengguna apa sih? Konsumen gitu, menjaga keamanan dari konsumen, data-data keamanan agar perusahaan itu terjamin kualitasnya. Begitu, Bu. Oke, terima kasih kepada Andra. Baik, ada lagi kawan-kawan yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dari pertanyaan Ratna Wildayani? Cukup? Oke, silakan Arfah, lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Dian akan dijawab oleh Saudari Arimbi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Dian, tapi sebelumnya, maaf ya Bu, kamera saya bermasalah. Oke, silakan. Oke, tadi pertanyaannya, bagaimana cara mengelola data dan informasi baik bersifat pribadi maupun terkait dengan pekerjaan. Benar begitu, Dian? Iya, benar. Caranya itu yang pertama, pahami data yang membutuhkan keamanan ekstra, pastikan antivirus, anti-spyware, anti-malware, anti-ransomware, tetap up to date. Lalu, kaji dan perbaiki sistem keamanan database, beri batasan akses dan otorisasi, audit, dan pantau aktivitas administrator. Lalu, lakuin backup secara teratur, didik atau ajarkan karyawan tentang keamanan data. Bagaimana, bisa diterima? Baik, jawabannya bisa diterima. Oke. Pertanyaan Dian Putri tadi ya. Pertanyaan Dian Putri sudah dijawab. Kira-kira menurut Sakinah Nuraini masih bergabung? Saya, Bu. Ya, bagaimana menurut kamu terkait pertanyaan Dian Putri? Menurut saya semua data yang ada, Boleh diaktifkan kameranya? menurut saya, Bu, data yang ada, baik itu catatan keuangan, informasi, pelanggan, hingga rincian, pastikan antivirus, kajian dan perbaiki sistem keamanan database, memberi batasan akses dan otorisasi. Udah, Bu. Hanya itu yang bisa dijawab, Bu. Baik, terima kasih. Ada lagi kira-kira dari kawan yang lain mau menanggapi atau menyanggah? Izin Bu, ingin menanyakan kembali dari jawabannya. Oke, silakan Azmi. Oke, baik. Jadi pertanyaan saya tadi itu kan ada membatasi otoritas itu kan. Nah, membatasi otoritas itu dengan cara seperti apa? Lalu kalau tadi memasang anti malware, antivirus dan anti lainnya itu bukannya malah memberatkan komputer ya? Soalnya setahu saya justru kalau komputer tuh dipasangi kebanyakan anti itu, nah itu malah komputernya tuh agak jadi ngedown gitu. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, bagaimana
Arfah, Monica, dan Arindi. Bentar ya Bu, kami diskusi sebentar dulu. Izin menjawab setahu saya, Bu ya. Silakan Andra. Sebenarnya anti malware itu bukan dipasang bukan kayak aplikasi gitu, Azmi. Memang dia udah terdapat di suatu sistem itu. Karena dia malware itu kayak perlindungan yang udah ada di komputer kau. Jadi kalau ada yang data-data yang mau nyerang, itulah yang membatasinya. Kalau antivirus baru memang dipasang. Itu pun antivirus memang sudah ada sebenarnya dari komputer kita. Tanpa perlu dipasang. Tapi tergantung kita. Mau diaktifkan apa nggak diaktifkan. Tapi betul juga kata si Asmi tadi. Bahwa sebagian antivirus kadang-kadang ada juga yang ada menyimpan virus. Seperti contohnya, mohon maaf nih ya, Smadap. Justru kadang-kadang Smadap banyak yang buat jadi virus. Bukan malah mengantisipasi. Malah membuat komputer kita pun semakin banyak virusnya. Mungkin itu saya, Bu, yang bisa saya jawab. Malware-nya itu dipasang di server perusahaannya kan, Bang Andra? Ya, memang udah ada dari komputer itu dibuat pun memang udah ada malware itu. Karena dia itu tadi lah, perlindungan komputer kita dari sistem database, ya dilindungi dari malware dan malware tadi. Oke, ada lagi kira-kira? Kawan-kawan yang lain? Cukup untuk sesi pertama? Oke, cukup ya untuk 3 pertanyaan di sesi pertama. Oke, itu ada beberapa pertanyaan lagi, boleh ditampung 3 pertanyaan. Arfah, lanjut. Baik, terima kasih karena pertanyaan sesi pertama sudah kami jawab. Selanjutnya pada sesi kedua kami menampung 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu kepada saudara Endar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Endar ingin bertanya. Coba berikan contoh sederhana ancaman keamanan informasi pada individu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Contoh sederhana ancaman apa tadi? Contoh sederhana ancaman keamanan informasi pada individu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana cara mengatasinya, kan? Ya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudara Arya Arianto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi kan di video sudah dijelaskan bagaimana keamanan dalam sistem informasi. Pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan keamanan dalam sistem informasi manajemen untuk mengamankan informasi milik sebuah organisasi atau perusahaan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Arya. Untuk pertanyaan selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Wahyu Rusbandi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita tahu sudah banyak kebocoran informasi yang terjadi di Indonesia. Jadi pertanyaannya, kebijakan dan hukum apa yang diterapkan di negara Indonesia untuk melindungi privasi informasi? Terima kasih. Boleh pertanyaannya diulang? Kebijakan dan hukum apa yang diterapkan di negara Indonesia untuk melindungi privasi informasi? Baik, terima kasih kepada Saudara Wahyu Ruspandi. Untuk sesi pertanyaan kami tutup sementara, berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi. Oke, sudah ada 3 pertanyaan ya dari Endar, Arya, dan Wahyu. Saya rasa juga kawan-kawan yang lain sudah mendengarkan dan mungkin ada yang mencatat. Jadi nanti kita buka lagi diskusinya setelah nanti dijawab oleh pemakalah hari ini. 3 pertanyaannya, kan nanti kawan-kawan yang lain jika ingin menyanggah atau menambah jawaban atau punya pendapat sendiri terkait pertanyaan kawannya, maka silahkan untuk disampaikan. Oke, silahkan pemakalah. Bu, izin menjawab pertanyaan dari Endar, Bu. Boleh nanti setelah pemakalah jawab? Baik. Oke, tahan dulu ya. Kita dengarkan dulu jawaban dari pemakalah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Wahyu Rusbandi. Yang pertanyaannya yaitu, kebijakan dan hukum apa yang diterapkan di negara Indonesia untuk melindungi privasi informasi? Gini, setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dan setiap orang yang melakukan itu akan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sekitar 80 juta rupiah. Baik, terima kasih. Apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih. Izin, Bu, mau bertanya. Itu tadi pertanyaan Wahyu ya? Iya, ini saya pertanyaan Endar ya? enggak pertanyaan Wahyu, Bu. Oke, terkait kebijakan dan hukum. Bagaimana Wahyu? Sudah bisa diterima jawaban pemakalah? Sudah, Bu. Oke, silakan Azmi. Saya ingin bertanya. Itu tadi yang kena penjara 10 tahun sama maksimal denda 80 juta itu dia habis ngapain itu dia? Kok bisa sampai segitu kenanya gitu? Gimana? 800 juta. 800 apa 80 tadi? 800 ya? 800. 800 juta. Nah itu dia ngapain itu sampai bisa kena sebesar itu? Itu pertanyaannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Azmi. Yang denda 800 juta itu dikenakan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap privasi orang.
karena privasi itu bukan haknya. Jadi dia dikenakan denda jika melanggar hal tersebut. Pelanggaran privasi, berarti contoh saya punya teman, saya tinggal HP saya pergi ke toilet, terus HP saya dipatiin dia buat bikin status-status di SG, apakah hal seperti termasuk pelanggaran privasi? Dan apakah teman saya itu jadi berhak kena denda 800 juta? Langsung kaya dong saya kayak gitu. Kalau itu sih nggak langsung sih, kan mungkin karena contohnya ada kawanmu yang membuka HP-mu yang secara tidak kau izinkan, jadi mungkin kau kan akan marah atau biasa aja, tapi itu sesuai reaksimu sih. Arfa, Berarti teman saya berhak saya tuntut 800 juta? Bukan, Arfa izin menanggapi, Arfa sama kayak yang dibilang Azmi, mungkin dia bermaksud kayak gini, itu denda 800 juta, hukuman kayak gitu, itu tujuannya karena apa? Dia misalnya pencurian data, penjualan data pribadi atau yang lainnya, mungkin kayak gitu. Itu kasusnya apa? Ya, kurang lebih begitu. Oke, bisa dilanjutkan diskusinya, Arfa, Monica, atau Arindi? Atau tadi Muhammad Taufik yang mau menjawab tadi, silakan. Mungkin bisa menjawab atau mewakili dari pertanyaan Azmi. Masih bergabung Muhammad Taufik? Kalau untuk apa Azmi tadi tidak ada, Bu. Sebelumnya Bu, mohon maaf saya mau meluruskan sedikit atau bisa dibilang memperbaiki sedikit lah dari pertanyaan saya. Bisa Bu? Silakan. Jadi sebenarnya saya juga punya pendapat sendiri terkait itu. Cuma tadi saya menanyakan hal tersebut karena saya terasa agak menggelitik jawabannya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya dengan apa jawaban yang telah disebutkan Arfa tadi, dendanya kan maksimal 800 juta. Nah itu kan ada kata-kata maksimal di situ. Berarti kan nggak harus 800 juta itu. Atau penjara maksimal 10 tahun. Berarti kan juga belum tentu 10 tahun gitu kan. Tapi bisa jadi juga 10 tahun. Kan ini kan dia ngebatasi maksimalnya gitu kan. Untuk pelanggarannya mungkin banyak pelanggaran-pelanggaran privasi dan itu kembali lagi ke yang seperti tadi. Apakah orang yang merasa haknya dilanggar itu ingin melaporkan atau enggak? Sedangkan payung hukumnya kan sudah tersedia, tinggal si yang punya data tadi itu merasa haknya diganggu atau privasinya diganggu atau tidak, lalu dia melapor. Nah seperti itu Bu, kalau menurut dari saya. Nah saya jadi ngejawab pertanyaan saya sendiri. Tapi nggak apa-apa deh. Begitu Bu. Oke. Bagaimana Arfa, Monica, dan Arindi? Baik, orang yang melakukan segini, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik, maka dia akan dikenakan denda paling banyak 800 juta atau
paling lama 10 tahun penjara gitu. Setiap orang yang melakukan atau melanggar hak orang lain gitu. Iya, berarti ujung-ujungnya kan sama kayak yang pendapat saya tadi kan. Iya. Nah, iya gitu. Maksudnya kalau kamu bilangnya dengan setiap orang yang melanggar hak akan bisa dikenakan sanksi maksimal 800 juta denda atau 10 tahun penjara, itu kalimatnya terlalu general, kurang spesifik, kurang ada penjelasannya gitu. Jadi berpotensi untuk ada celahnya lah gitu, untuk ya ditanya kayak yang pertanyaan saya tadi. Udah itu saja sih, terima kasih. Oke, jadi kira-kira kategori orang yang bagaimana yang terkena denda 800 seperti yang dijabarkan di undang-undang itu? Baik Bu, izin saya menyanggah. Menambahi? Ya, lebih tepatnya menambahi dan menjelaskan. Seperti yang dikatakan oleh Saudara Arafah, setiap orang yang memenuhi unsur bagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Nah, jenis-jenis pelanggaran itu, kejahatan itu bisa meliputi pelanggaran isi situs web, pelanggaran dalam perdagangan secara elektronik, atau pelanggaran bentuk lain. Dan pelanggaran hak cipta, lalu penipuan-penipuan online juga sering terjadi. Dan pelanggaran dalam bentuk lain itu bisa terdiri dari hacker, cracker, atau criminal-minded hacker, political hacker, denial of service attack. Dan phishing juga termasuk ke dalam pelanggaran bentuk seperti itu. Dan cyber stalking. Itu aja yang dapat saya tambahkan. Oke. Nah, jadi udah paham ya Wahyu Rusbandi ya, terkait kebijakan hukum atau payung hukum apa yang ada di Indonesia ketika terjadi kebocoran data atau ketika seseorang menyadap informasi kita, melakukan pelanggaran. Bagaimana Wahyu, sudah jelas? Sudah Bu, sudah sangat cukup jelas Bu. Iya, karena pun juga semalam tuh udah pernah dibahas juga sama kelompok berapa tentang pencurian data pribadi Bukalapak serta contoh kasusnya. Seingat saya ya. Oke. Terkait apa ya kemarin ya, e-commerce ya? Iya Bu, kan agak menyerempet juga tentang kasus pencurian data informasi dan pribadi tadi. Jadi sebenarnya semuanya sudah ada payung Udah hukumnya. pernah dijawab, cuman agak kelompok ini mungkin lupa. Oke. Pembahasan tentang pencurian data itu kemarin itu ada di pembahasan kelompok 8. Jadi di situ tentang pencurian data informasi pribadi juga. Ya, jadi saya rasa udah paham ya terkait payung hukum dalam keamanan informasi ya. Oke, lanjut Arfa. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Endar akan dijawab oleh Saudari Monika Rizdayanti. Baiklah, untuk pertanyaan Saudara Endar, berikan contoh sederhana ancaman keamanan informasi pada individu yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Begitu pertanyaannya? Iya. Oke. Menurut saya, salah satu contoh ancaman keamanan informasi pada individu yang sering kita jumpai adalah skimming atau pembobolan akun ATM. Pada pelaku skimmer akan dengan mudah menduplikasi ATM dan menguras uang korban. Cara efektif untuk mencegah terjadinya pembobolan
tersebut adalah dengan rutin mengganti kode PIN ATM dan segera mengganti kartu ATM magnetik dengan kartu yang dilengkapi chip. Kemudian, contoh lain yang sederhana terkait ancaman keamanan informasi pada individu berupa tidak adanya proteksi akses pada telepon genggam atau komputer pribadi yang membuat orang lain bebas menggunakan komputer tersebut untuk melakukan modifikasi data, menggandakan data, mencuri data tersebut, dan sebagainya. Nah, cara untuk mengatasinya yaitu dengan membuat password pada telepon genggam atau komputer pribadi kita. Bagaimana, Saudara Endar? Apakah bisa dimengerti? Terima kasih jawabannya, dimengerti. Terima kasih. Oke, kawan-kawan yang lain ada yang mau menambahi atau menyanggah atau memberikan pendapat? Sudah jelas yang disampaikan Monica? Ya, coba silakan Muhammad Rizky Wibowo. Masih bergabung Rizky Wibowo? Ya, Bu. Coba silakan. Gimana tanggapan kamu mengenai pertanyaan Endar? Tanggapan saya yaitu cara mengatasi hal tersebut. Salah satu contohnya ancaman keamanan informasi tadi, Bu, yang ditanya Ender. Contohnya yaitu pada pembobolan akun ATM atau yang bisa disebut dengan scam. Dengan mudah scammer akan dengan mudah menduplikasi ATM dan menguras uang korban. Secara efektif untuk mencegah terjadinya pembobolan tersebut adalah dengan rutin mengganti kode PIN ATM. Cara mengatasinya kayak gitu. Dan membuat password yang sangat sulit untuk ditebak para scammer, Bu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Oke, terima kasih Rizky Wibowo. Ya, satu pertanyaan lagi ya. Iya, Bu. Oke, silakan apa? Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Arindi Pramesti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Arya. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan keamanan dalam sistem informasi manajemen perusahaan? Benar begitu? Benar. Caranya itu yang pertama, membuat kebijakan untuk menangani informasi, menggunakan enkripsi untuk mentransfer data, memilih software yang aman untuk organisasi, meningkatkan keamanan password, menggunakan komputer pribadi, mematuhi peraturan keamanan, dan meningkatkan kesadaran keamanan. Bagaimana bisa diterima? Nah, contoh dari software yang aman itu bagaimana? Bisa dibantu Arfah dan Monica? Izin Bu, mau ngebantu jawabnya. Oke, silakan Azmi. Oke, untuk pemilihan software yang aman itu banyak ini ya, banyak faktor, banyak kategori yang menurut kita aman, dalam tanda kutip menurut kita aman. Karena kita nggak bisa mastiin juga ini softwarenya bakal bener aman atau enggak, soalnya kan yang punya kendali software penuhnya itu kan ya developernya itu. Nah, cara kita yang bisa kita lakuin untuk bisa menemukan software yang aman, kita pilih-pilih dulu di antara banyaknya software, mana yang track record-nya selama ini, selama software itu dibentuk, selama software itu digunakan, yang tidak bermasalah gitu, atau yang paling sedikit lah masalahnya untuk terkait dengan informasi-informasi atau kebocoran-kebocoran data gitu. Nah, ataupun kita juga bisa memilih berdasarkan ketentuan ataupun ketentuan pengguna dari
software tersebut gitu. Biasa software itu sebelum kita gunakan itu ada term of service-nya atau ketentuan untuk menggunakannya, ketentuan-ketentuan pengguna. Nah, itu ada nanti di situ dijabar-jabarkan. Nah, itu salahnya kita. Biasanya kita menggunakan software tanpa membaca privasi itu, term of privacy itu. Nah, itu salah satu, itu 2 cara untuk menemukan software yang aman. Mungkin banyak lagi yang versi-versi kita gimana cara menemukannya. Cuma kalau menurut saya 2 itu, Bu. Oke, terima kasih Azmi. Bagaimana Arya? Baik, Bu. Bisa Paham. dipahami? Bisa, Bu. Paham. Oke, sudah dijawab ya 3 pertanyaan. Kira-kira ada lagi tambahan atau tanggapan dari kawan-kawan yang lain? Ada lagi yang mau didiskusikan kira-kira? Sedikit lagi, Bu, boleh? Terkait scammer tadi yang bisa menipu atau yang bisa menggandakan ATM tadi. Pertama kita harus tahu pengertian scammer itu artinya penipu. Jadi penipu biasanya tidak bisa membobol gitu. Dia nggak bisa ngebobol langsung kayak modelnya hacker. Dia kalau penipu biasanya dia memanfaatkan celah ataupun kelalaian dari user. Jadi contoh seperti kalau misalnya kita bisa ngelihat banyak kasus-kasus di mana orang ketipu, dia bilang dia dapat hadiah sekian-sekian, terus dia disuruh datang ke ATM, masukkan PIN-nya sekian-sekian. Nah, PIN-nya itu kan tadinya kan dijanjikan hadiah, padahal kan ditipu sebenarnya, nggak ada hadiahnya. Dan saat dia masukkan PIN ATM-nya, dan si scammer tadi itu tahu PIN-nya, nah di situ bisa terkuras akunnya. Jadi scammer itu penipu, dia nggak bisa langsung ngebobol gitu. Dengan cara ya dia memanfaatkan kelalaian dari usernya tadi gitu. Begitu. Oke, terima kasih kepada Azmi. Ya, kira-kira ada lagi yang mau kita diskusikan? Sudah cukup? Ada lagi pertanyaan? Tadi kayaknya agak banyak ya, sesi kedua tadi pertanyaan. Sudah cukup kira-kira? Sepertinya sudah, Bu. Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bertanya dan kepada pemakala yang sudah menjawab hari ini dan kawan-kawan yang sudah menyampaikan pendapatnya, yang sudah membantu menjawab, memberikan sanggahan juga. Oke ya, hari ini kita bahas mengenai resiko dan proteksi keamanan informasi. Nah, jadi yang harus dipahami dulu adalah apa itu resiko dan apa itu proteksi dan apa hubungannya dengan keamanan informasi. Seperti yang ditanya oleh Ratna Wildayani tadi ya, mengapa keamanan informasi itu menjadi pusat perhatian penting atau mengapa keamanan informasi itu penting bagi suatu perusahaan gitu ya. Nggak pun bagi suatu perusahaan, kita sebagai user juga keamanan informasi itu penting kan. Karena semua data kita ada di situ dan orang-orang yang mungkin seperti hacker atau seperti itu tadi yang penipu tadi bisa mengambil alih akun kita atau mengambil data kita sehingga dipergunakan dengan tidak bertanggung jawab, gitu, mengatasnamakan pribadi kita atau data kita. Nah, jadi resiko itu kan konsekuensi atau akibat yang terjadi. Dan ketika resiko itu terjadi atau konsekuensi yang terjadi dari misalnya kayak perusahaan gitu kan. Nah, jadi ada upaya perlindungannya. Nah, itulah proteksi, upaya dari perlindungan dari keamanan informasinya. Makanya resiko dan proteksi keamanan informasi. Karena resiko dan proteksi itu kan nggak bisa nggak bisa dipisahkan gitu. Karena kalau sudah ada konsekuensi berarti suatu perusahaan atau kita sebagai user harus punya upaya perlindungan agar resiko dan konsekuensi itu tidak terjadi di suatu perusahaan atau bagi diri kita sendiri. Seperti pertanyaan siapa tadi? Bagi individu ya, pertanyaan Arya ya? Bukan. Endar. Contoh sederhana ancaman keamanan informasi pada individu dan cara mengatasinya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar bagi suatu perusahaan saja, tapi kita juga sebagai
user, sebagai pengguna informasi, karena kita juga pasti punya akun-akun seperti kita login ke apa ya, misalnya seperti Instagram atau WhatsApp, itu kan juga butuh data pribadi kita sendiri gitu. Nah, jadi ketika ada ancaman atau resiko, maka kita harus punya proteksi atau upaya perlindungan agar kita bisa melindungi atau terhindar dari ancaman-ancaman informasi gitu dari hacker-hacker. Dan contoh ya seperti yang tadi pertanyaan Ender tadi, ancaman keamanan informasi bagi individu itu contohnya seperti kayak misalnya penyadapan password gitu. Dan saya pun kalau misalnya cerita pengalaman juga saya pernah terjadi. Jadi kan saya suka tuh main Twitter. Jadi kemarin pas saya main Twitter scroll-scroll ternyata ada akun yang ngirim link kayak gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa mungkin juga saya lalai gitu kan, sebagai user saya lalai dan mungkin waktu itu juga belum paham karena kan saya juga nggak belajar sistem informasi dan hari ini saya belajar ini sama kawan-kawan juga jadi pelajaran buat saya. Saya lalai dan saya login, saya buka linknya pakai akun saya, terus dia minta username saya dan password saya. Dan saya masukin username saya dan password saya. Nah, ternyata dari situ mereka ambil data saya dan ngambil password saya dan mengambil alih akun saya dan dipergunakan dengan tidak bertanggung jawab. Jadi pas saya buka pakai akun teman saya, ternyata dari akun saya itu mereka ngirim apa ya? Ternyata itu disadap sama kayak orang Turki gitu. Jadi kiriman di Twitter saya itu masih pakai akun saya itu bahasa-bahasa Turki gitu. Nah, jadi dari situ, ternyata banyak cara memang, itu tadi kan resiko tadi ancaman bagi kita itu ternyata banyak cara hacker-hacker atau, apa sih istilahnya cybercrime itu ya, banyak cara biar bisa mengambil alih atau membobol data kita gitu. Nah, jadi karena saya waktu itu belum paham, ya udah saya login buka linknya, karena saya lalai kan sebagai user, ternyata mereka bisa mensadap atau mengambil dari yang saya buka link tadi dari password saya. Karena kan kalau orang lain mungkin nggak tahu password-nya. Nah, jadi dengan cara itulah mereka supaya mengetahui password saya, kayak gitu. Seperti yang dijawab oleh Azmi tadi kan terkait pembobolan, PIN ATM gitu kan. Ya memang contohnya kayak misalnya SMS atau kadang kan WhatsApp kan banyak tuh nomor-nomor yang kayak ngirim, "Selamat nomor Anda mendapatkan giveaway." Tadi pagi juga saya baru dapat WhatsApp itu, cuman nggak saya read. Dia dapat WhatsApp giveaway dari buy one gitu katanya. Izin, Bu. Mhm. Tadi kata Asmi kan katanya scanner ya, apa? Scammer apa scanner? Scammer, kalau scanner Scammer. itu aplikasi. Iya, scammer ya. Mhm. Jadi bedanya scammer sama phishing apa? Ingin bertanya kepada Azmi sebenarnya. Jadi bedanya scammer sama phishing yang kayak mana? Scam itu kan izin saya nipu ya. Kalau misalnya mernya itu ya orangnya, berarti scammer itu orang yang nipu. Phishing itu tindakannya. Jadi tindakan jadi yang kalau kayak ATM itu termasuk phishing juga berarti? Kalau kan itu kalau ATM tadi. Enggak, kalau ATM itu lebih ke scam namanya, scam. Karena dia kan ditipu. Tapi kalau misalnya kayak yang link-link ibu tadi, nah itu lebih ke phishing. Nama website kan website kayak gitu kan website phishing yang alamat-alamat apanya nggak jelas kan. Nanti yang domainnya XYZ gitu-gitulah. Pertanyaannya cara membedakan website phishing dan tidak phishing bagaimana? Ya itu sebenarnya udah ada sih. Kalau kita bisa lihat-lihat kan, kalau kita sering-sering download film, kita kan tahu sebenarnya tempat kita download film tuh ilegal. Makanya kita kadang-kadang kalau misalnya nengok tuh website-websitenya tuh banyak AdSense, banyak apanya. Nah pokoknya itu websitenya itu rentan lah gitu. Kalau misalnya dia itu disuruh masukkan username-nya apalagi dia minta misalnya username yang akun-akun penting kayak Instagram dan sebagainya. Tapi dia mintakannya dengan dia punya websitenya itu domainnya nggak jelas, misalnya domainnya XYZ atau apa gitu kan, bukan .com. Nah seperti itu gitu. Udah ada pemberitahuannya juga sih biasanya di HP kita. Itu nanti ada kecoret gitu biasanya. HTTPS-nya itu kecoret atau gimana lah gitu. Saya juga nggak terlalu apa, cuma bisalah secara kasat mata membedakan mana yang phishing, mana yang enggak. Apalagi biasanya yang bantuan kuota internet itu, nah itu udah otomatis phishing itu websitenya.
Oke, makasih Asmi. Oke, Salman tadi ada yang mau nyampein pendapat? Sepertinya sudah terjawab jelas oleh saudara Azmi, Bu, untuk pembedaan phishing dan scammer tadi, Bu. Kan dia kalau phishing, contoh sederhananya untuk membedakan linknya aja dari contoh sederhananya kan ada tuh HTTPS, bukan HTTPS, //, kan. Dia kalau yang memang link yang resmi itu ataupun yang memang bukan phishing, itu biasanya dia HTTPS. Tapi kalau biasanya yang phishing, dia cuma HTTP. Gitu aja sih, Bu. Oh gitu ya, oke terima kasih jadi pelajaran juga buat saya ya kan. Karena juga saya kan nggak pernah belajar sistem informasi juga dan saya juga termasuk orang yang apa ya suka aja gitu. Saya kan juga Tapi Bu, Hmm? tapi saya belajar itu dari TikTok sih, Bu. Nggak dari pelajaran, Bu. Dapat info-info gitu. Baru searching di Google untuk memastikan kebenarannya dan ternyata memang begitu gitu. Ya karena juga kan sekarang banyak kan konten-konten yang positif, ada juga positifnya memberikan pengetahuan-pengetahuan kayak gitu sama kita. Nah jadi itu terkait pertanyaan dari si Endar tadi kan salah satu contoh dan contoh nyatanya itu dan saya juga apa ya mengalami itu gitu. Saya juga pernah akun saya di-hack, Instagram juga kayak gitu. Karena itu tadi, karena saya apa ya, kurang ini ya mungkin ya, kurang update juga waktu itu. Jadi setiap ada link apa gitu saya login, karena kan nggak kepikiran juga bakal disadap WhatsApp password akun saya kayak gitu. Nah, jadi itu kan salah satu contoh juga kan, itu kan ancaman juga kita sebagai user, ternyata ada gitu kan link-link atau kayak apa ya, cara orang supaya bisa mendapatkan data kita untuk mengambil akun atau mengambil informasi terkait data diri kita kayak gitu. Nah jadi salah satu mengatasinya kita ya harus membuat password yang tidak mudah ditebak seperti enggak pakai tanggal lahir karena kan kadang juga link-link yang nyebar itu dia minta masukin tanggal lahir kita kan. Jadi mungkin mereka bisa lihat dari situ dan coba-coba untuk masukkan password atau kayak PIN ATM tadi gitu. Nah seperti PIN ATM juga kan kalau bisa jangan masukin angka-angka yang mudah ditebak seperti tanggal lahir kayak gitu. Itu tadi kan. Terus cara meningkatkan keamanan informasi itu yang pertama SDM itu harus melek akan ancaman-ancaman keamanan informasi. SDM itu ya sumber daya manusia kalau misalnya ya perusahaan gitu yang menjalankan perusahaannya kayak gitu. Terus juga teknologi kita juga harus update sesuai perkembangan zaman dan suatu perusahaan atau kayak misalnya kayak saya kan akun itu tadi, Twitter tadi itu ternyata kan punya pengaduan ada pengaduannya kayak gitu kan, kayak Twitter itu kemarin saya sempat ngajuin ke apa ya, kayak ada link pengaduannya gitu. Jadi saya masukkan keluhan saya apa, ternyata memang akun saya tuh di-hack sama orang luar negeri dan syukurnya saya kemarin juga cari searching-searching nomor yang, orang yang bisa ngambil alih akun atau tutup akunnya gitu. Jadi saya cari, ternyata syukurnya alhamdulillah berhasil ditutup akunnya secara permanen. Jadi hal-hal yang kayak gitu suatu ancaman juga kan bagi kita dan nggak menutup kemungkinan apalagi perusahaan kan pasti itu menjadi incaran para hacker-hacker atau istilah-istilah apa itu tadi, untuk bisa mengambil datanya, kayak gitu. Terus juga hati-hati seperti kayak SMS atau WhatsApp tadi, kita jangan mudah percaya dan jangan juga dibuka linknya, apalagi kalian kan pasti lebih paham untuk hal-hal itu tadi seperti yang dibilang Izin Bu, Salman, sebenarnya boleh dibuka, cuman setahu saya kalau dia HTTP, dia nggak ada S-nya, itu dia phishing. Kalau ada S-nya nggak phishing karena itu website resmi. Kalau dia HTTP aja, nah itu baru website phishing. Setahu saya itu. Izin memberi pengetahuan aja yang saya tahu ya. Ya, kayak benar. Bagus, karena itu kan dibilang Salman tadi perbedaannya. Jadi kalaupun misalnya ada yang kayak gitu-gitu kan kita juga harus apa ya, harus pinter-pinter juga kan sebagai user atau sebagai pengguna akun sosial media. Karena kan sekarang banyak kan kayak gitu dan mudah diambil alih oleh orang lain yang paham kayak gitu. Tuh. Jadi mungkin itu, ada lagi kira-kira yang mau kita diskusikan? Ada lagi kira-kira Untuk masalah silakan. link phishing tadi ada satu lagi Bu, tambahannya Bu.
Biasanya kan di bagian untuk .com ataupun misalkan contoh https:// gitu kayak untuk winsu.com biasanya kayak gitu, Bu, kan. Biasanya sebelum .com itu dia ada tanda strip, Bu. Itu phishing. Nah, itu aja, Bu. Terima kasih, Salman. Ada lagi kira-kira? Lebih pastinya sih kalau dia udah .com, udah domain-domain yang harganya mahal, jarang biasanya phishing, Bu. Karena dia dari domainnya kita tahu kan, domain kan bermacam-macam kayak .com, .co.id. Itu domain-domain yang harganya terjangkau, harganya nggak terjangkau, maksudnya tinggi lah, perusahaan-perusahaan biasanya yang pakai gitu. Jadi kalau untuk phishing-phishing gitu jarang. Nggak pernah pakai kayak gitu dia, Bu. Karena mahal domainnya. Per bulannya mau nanti berapa ratus kan. Oke, gitu ya. Terima Tapi kasih. biasanya untuk pembuatan phishing gitu, yang bekerja cuma nggak satu orang, ada yang sebagian untuk penyebar phishing, ada yang buat untuk domainnya. Nah, yang buat domain ini dia memang bergaji juga, karena dia sebagian yang membuat domain ini, dia memang nyediain domain, dan yang mau nyebar phishing ini juga membayar untuk membuat domain. Misal satu domain itu 50K. Tapi tergantung domain yang dia pakai itu apa. Ada yang .com, yang .com itu biasanya ada sekitaran 150K. Dan misalkan ada yang .bnc juga ada, itu termasuk phishing juga. Tergantung kita beli domainnya itu, ada yang kualitasnya baik, ada yang kualitasnya buruk. Kalau yang kualitasnya murah itu kadang domainnya pun ataupun web phishing-nya bisa dibuat sendiri. Sepertinya itu saja Bu, info yang saya tahu, Bu. Ya, sangat bermanfaat. Terima kasih. Azmi, ada lagi yang mau kita iniin? Ada lagi mau disampaikan, Azmi? Enggak, Bu, enggak jadi, Bu. Udah. Pemakalah, gimana? Ada lagi yang mau ditambahin? Cukup? Dari kawan-kawan yang lain? Cukup. Cukup, Bu. Cukup ya, cepat kali Riko bilang cukup. Oke ya. Berarti hari ini pembahasan resiko dan proteksi keamanan informasi kita sudah padakan. Terima kasih saya kepada para kawan-kawan yang sudah bertanya. Terima kasih juga kepada pemakalah yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawannya. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang lain yang sudah berdiskusi hari ini. Alhamdulillah juga saya hari ini mendapat pengetahuan yang baru juga dari kawan-kawan ya terkait keamanan informasi, terkait resiko dan proteksi ya. Terima kasih saya untuk kawan-kawan yang sudah berhadir juga hari ini. Semoga kita tetap sehat supaya kita bisa menjalankan perkuliahan seperti biasanya. Kemudian terkait Meet yang kemarin draft papernya sudah dibaca masing-masing? Sudah, Bu. Saya jadi punya pikiran, Bu, buat ganti judul paper saya. Apakah boleh, Bu? Boleh, tapi kan nanti itu kan kemarin masih draft ya, bentuk apa ya, bentuk draft bahwa kawan-kawan sudah mengerjakannya dan sudah mengumpulkannya di masa mid semester. Jadi boleh aja kalau emang mau ganti setelah mendapatkan masukan-masukan itu, boleh aja. Tapi nanti konfirmasi dulu ke Pak Irwan terkait judulnya. Karena kan itu nanti bakal kita submit, kawan-kawan bakal submit ke satu jurnal, ya kan? Semoga bisa terbit. Nah, terus saya lupa ya, siapa ya? Salman ya kalau nggak salah dengan Ismi. Henti, siapa? Duh. Sofi nggak, Bu? Iya, sama pembahasannya. Draft papernya sama isinya. Coba nanti siapa ya? Saya lupa lah. Ada kemarin saya catat, cuman lupa di mana saya catat. Ingat saya ya Salman dengan Siti Henti ya, atau Ismi. Boleh nanti ya konfirmasi ya. Terkait draft papernya itu, jadi sama judulnya dan isinya. Jadi mungkin boleh aja nanti siapa yang mau ganti atau dua-duanya mau ganti juga boleh. Tapi semua udah baca kan? Udah paham? Ada kira-kira yang mau dipertanyakan dari hasil reviewnya? Iya, Bu, setelah di-review saya jadi tidak yakin dengan draft paper saya. Oke, boleh. Gak apa-apa, karena kan setelah di-review itu kan juga untuk perbaikan kawan-kawan juga, supaya hasil dari artikelnya jadi lebih bagus kan, sesuai dengan format penulisan artikel. Jadi sebelum kawan-kawan
melanjutkan atau merevisi itu, alangkah baiknya kawan-kawan mendengar dulu di YouTube. Pak Irwan sudah ada tuh kan, saya rasa ada 3 tuh materinya di situ. Karena saya juga mendengarkan hasil YouTube itu. Untuk penulisan artikelnya, bagaimana menulis artikel yang baik dan benar, bagaimana supaya artikelnya dapat terbit di satu jurnal yang terakreditasi, kayak gitu. Jadi kawan-kawan boleh dengarkan dulu bahan-bahan dari Pak Irwan, dengarkan, baru mungkin nanti bisa mendapat apa ya, inspirasi gitu. Biar lebih terbuka lagi kan pikirannya untuk menulis artikelnya. Oh, berarti Bu yang link-link udah dikirim itu Bu sama Pak Irwan, berarti bisa submit di salah satu link itu aja udah Bu, udah aman. Hah? Link apa emang? Yang kemarin dikirim Pak Irwan di grup itu Bu, itu link buat submit kan? Tapi kan harus selesaikan dulu kan penulisan artikelnya. Jadi kawan-kawan harus punya Bu. draft dulu, Dia punya draft, nanti pilih mau submit ke jurnal mana. Karena kan biasa setiap jurnal itu kan masa periode terbitnya itu kan beda-beda kan. Ada yang bulan ini, ada yang bulan ini. Jadi kawan-kawan sesuaikan, baru nanti sesuaikan dengan template-nya. Ketika kawan-kawan sudah punya draft, sudah jadi nih artikelnya, tinggal menyesuaikan dengan template jurnal yang mau kawan-kawan submit, kayak gitu. Kalau Azmi tadi terkait Azmi, kalau misalnya mau tukar judul, boleh aja nanti konsultasi ke Pak Irwan dulu kan, dapat arahan dulu judulnya bagaimana, nanti baru lanjutkan isinya. Dan Salman tadi ya, saya minta untuk siapa saya lupa, tapi dia perempuan. Raizmi sama Siti Henfi kalau nggak salah saya ya. Itu sama isinya ya. Jadi nanti konfirmasi dulu apakah mau ganti atau salah satunya mau ganti, gimana nanti diskusi aja ya. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira terkait tugas ini? Berarti Bu, yang dimaksud template itu, misal ada website jurnalnya itu UNY gitu kan Bu. Berarti kalau kita harus menyesuaikan sama template UNY itu tadi Bu, berarti satu-satu UNY yang submit itu template-nya sama semua gitu Bu? Iya. Oh gitu. Template itu kan dia ini, apa ya saya bilang ya, struktur penulisannya. Jadi setiap jurnal itu kan beda-beda dia kan model. Cobalah kawan-kawan baca atau lihat misalnya jurnal satu tulisan misalnya kan, coba lihat dia terbitnya di jurnal mana. Terus baca lagi tulisan lain, dia terbitnya di jurnal misalnya di jurnal A, satu lagi di jurnal B. Coba bandingkan format template jurnalnya, pasti berbeda. Jadi setiap jurnal itu template-nya memang beda-beda, dia punya ciri khasnya masing-masing setiap jurnal. Kalau abstrak yang kurang lebih dari 300 kata itu maksudnya mesti nggak boleh kurang dari 300 kata, Bu? Nggak boleh lebih dari 300 kata. Oh, nggak boleh lebih dari kurang dari 300 kata? Itu idealnya. Jadi abstrak itu dia harus 1 paragraf. Oh, nggak boleh lebih dari 1 paragraf? Bukan nggak boleh lebih dari 1 paragraf, dia nggak boleh berparagraf-paragraf, dia harus memang satu format itu 1 paragraf. Satu ini aja? Ya, isinya itu tujuan dari penelitian itu, hasilnya, metode penelitiannya apa. Jadi orang baca abstrak kawan-kawan itu udah paham, oh ternyata isi papernya tentang ini gitu. Jadi dari abstrak orang udah bisa tahu isinya apa gitulah kira-kira. Dan terkait judul juga itu harus sesuai dengan isi pendahuluan kawan-kawan gitu. Jadi misalnya kawan-kawan judulnya apa ya gitu ya. Azmi tentang apa kemarin? Nah, ini tentang ada kemarin kalau nggak salah saya dampak dari penggunaan sistem informasi atau apa gitu kan. Dia bahas tentang dampak negatifnya. Di pendahuluan dia lebih banyak bahas tentang dampak positifnya gitu. Jadi kan kalau bisa isi pendahuluan itu sesuaikan dengan judul. Jadi judul itu menentukan apa yang mau kawan-kawan bahas kayak gitu. Dan di abstrak itu sudah terlihat apa yang kawan-kawan bahas kayak gitu. Ada lagi pertanyaannya? Sebenarnya Bu, kalau ini maksudnya apa? itu Belum ada literatur. Literatur penelitian sebelumnya. Ya, jadi kalau misalnya kawan-kawan misalnya bahas tentang apa ya, kita bahas.
misalnya di sini tentang isu sosial, ya kan? Tentang isu sosial, misalnya kon-kon bahas. Nah, coba kon-kon baca literatur-literatur yang pernah membahas tentang isu sosial. Jadi pendapat siapa coba dimasukkan, kayak gitu. Apa Bu? Coba diulangi Bu, jaringan saya tadi hilang Bu. Di pendahuluan ya, itu di bagian pendahuluan kan? Bu. Jadi kan kalau misalnya kawan-kawan bahas tentang isu sosial, jadi judul kawan-kawan itu coba dicari apakah ada penelitian sebelumnya, coba dibaca literaturnya. Kalau misalnya ada pendapat, misalnya pendapat siapa ya, contoh misalnya pendapat Azmi, pendapat Andra Maulana, nah itu kan pendapatnya beda-beda. Nah coba dimasukkan, jadi kan nanti bisa kelihatan tuh perbandingan antara judul yang sama ini tadi, pendapat Azmi, pendapat Andra, sama pendapat penulis itu kan nanti kelihatan di pendahuluan, kayak gitu. Berarti Bu pasang kayak menurut si kawan gitu Bu? Yang bahasanya nggak harus tentang menurut si kawan-kawan, tapi masukkan aja literatur penelitiannya, kayak gitu. Jadi kan bisa menunjukkan bahwa, oh ternyata penelitian ini ada loh penelitian terdahulunya, penelitian sebelumnya. Nah, jadi kan nanti si pembaca bisa lihat hasil dari hasil penelitian itu kan, dari hasil paper kawan-kawan gitu. Oh, ternyata yang penemuan ini hasilnya seperti ini. Oh ya, beda ya dengan literatur yang sebelumnya, dengan penelitian sebelumnya, kayak gitu. Jadi kan bisa perbandingan juga untuk pembaca yang lain atau penulis yang lain. Gitu. Susah ya Bu? Berarti Bu itu kayak perbandingan literatur gitu ya Bu? Iya. Pendapat-pendapat gitu. Dan kawan-kawan juga nggak harus membandingkan sih, dan nggak harus dijelaskan. Karena kan nanti pembaca bisa lihat, kayak gitu. Untuk mempermudah, coba kawan-kawan baca dulu beberapa artikel yang udah terbit, gitu kan. Jadi kan bisa jadi bahan baca kawan-kawan juga untuk menulis, menjadikannya satu paper, gitu, atau jadi satu tulisan, kayak gitu. Sebenarnya nggak susah kalau misalnya kawan-kawan paham dengan apa yang kawan-kawan mau bahas. Ada lagi kira-kira? Udah paham? Belum. Belum. Boleh, nanti boleh aja japri saya atau diskusi dengan Pak Irwan terkait melanjutkan itunya. Kalau ada keterangan reviewnya itu yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Tapi nanti kita via WA saja. Atau mau diskusi langsung dengan Pak Irwan, boleh saja. Oke? Iya Bu, oke. Oke ya. Oke, ya Salman, boleh nanti ya tanya sama kawannya ya, siapa yang sama tadi isi draft papernya dengan kamu ya. Karena seingat saya Salman, satu lagi saya lupa siapa. Oke. Sebelum kita tutup, boleh diaktifkan semua kameranya? Enggak nampak. Oh, shit. Oke, udah aktif semuanya? Bisa saya screenshot? Masih belum ada yang aktif nih ya. Sepertinya sudah semua, Bu. Sebentar ya, di saya kayaknya masih loading nih. Bentar ya. Udah bisa saya hitung? 1, 2, 3.
Bentar ya, tahan ya. Sekali lagi ya. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke ya. Untuk diskusi kita hari ini dan materi kita hari ini, saya padakan dulu cukup sampai di sini. Terima kasih kepada kawan-kawan. Tetap jaga kesehatannya, hati-hati dimanapun berada. Semoga kita tetap sehat. Terima kasih. Bila terjadi kesalahan atau kekurangan dari saya, pada kawan-kawan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.